Keimanan dan ketakwaan kita wujudkan masyarakat Desa Meja Selatan, Desa Mesan yang maju, aman, tentram, agamis, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Misi mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Meja Selatan, meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintah desa yang baik, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa serta meningkatkan produk rumah tangga kecil atau UMKM, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di desa. Saya kalau terpilih ingin membangun lapangan sepak bola untuk menyalurkan hobi masyarakat Meja Selatan, mempertahankan dan melanjutkan untuk pemulasaraan jenazah yang dilakukan selama kepemimpinan saya. Jadi mau dilanjutkan. Di area STA ingin dibangun tempat atau shelter sebagai penyangga untuk menghubungkan ke lokasi wisata, yaitu yang ada di atas di gunung. Makam-makam keramat yang ada di Meja Selatan ingin dibenahi dan dilestarikan sebagai wisata religi. Rencana program 5 tahun ke depan, secara geografis Desa Meja Selatan sangat strategis karena berada di jalan provinsi sebagai gerbang wisata Kecamatan Argapura dan pendakian Gunung Ciremai, dan mempertahankan status desa mandiri dengan komitmen kinerja integritas pamong atau aparat Desa Meja Selatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksi proporsional dan proporsional. B. Diberlakukannya Undang-Undang Pasal 77 Nomor 13 Tahun 2023 jam kerja pamong desa atau seminggu 6 hari, sehingga dalam waktu seminggu 40 jam, pulang dari jam masuk jam 7.30, pulang jam 3.30, dengan diberlakukannya fingerprint atau absensi. 3. Digitalisasi desa atau desa digital, yaitu sistem pelayanan dengan sistem digital. Dibuatkan website desa agar bisa diakses langsung oleh masyarakat dalam hal semua informasi. Bidang ekonomi, penataan area ruko dan STA subterminal agrobisnis sebagai shelter, gerbang wisata, pusat informasi, pusat jajanan, oleh-oleh, transportasi, travel, guide dan lain-lain, pemberdayaan pemuda dan masyarakat. Lalu revitalisasi pasar dengan desain 2 lantai, pasar semi modern atau pasar modern, skala prioritas diutamakan 75% orang-orang Desa Meja Selatan dan 25% dari luar, dengan sistem keamanan dan kenyamanan standar SNI, gerbang pasar, area parkir luas, akses keluar masuk kendaraan, intergam mobile. Lalu semua bengkok rencana akan ditarik menjadi aset desa, akan disewa kelola kepada masyarakat yang berminat secara bergilir dengan waktu dan luasan lahan yang sama. Lalu subsidi tunai langsung dari PAD, dari desa tiap blok akan dicoba 1 juta tiap bloknya setiap bulan, bahkan bisa berubah kalau ada situasi kondisi yang menentukan. Itu untuk blok masing-masing. Bantuan modal kepada pedagang kecil atau yang saya tahu ada di, misalnya di Sukabumi ada kumpulan gopas, gorengan atau pasakan, misalnya itu, lalu sorabi dan lotek dan lain-lain. Infrastruktur, penertiban TPU dalam menuju Meja Selatan dibuatkan perdes, tujuannya antara lain menertibkan supaya tidak ada bangunan permanen yang akan menyita lahan, akan ditata
lebih asri, bersih, dan nyaman berikut penerangan akan difasilitasi sewa garasi oleh desa di Tanah Bengkok. Jadi insya Allah kalau saya terpilih lagi, mobil-mobil yang punya mobil garasinya tidak ada, nanti akan diusahakan desa akan membuat untuk disewakan ya, misalnya blok Semanggu, blok Sukamuni yang ada tempatnya. Lalu untuk sarana olahraga, sekarang keinginan saya udah ada 4 lapangan voli. Insya Allah nanti kalau terpilih lagi ingin pakai atap sama pakai ini baja ringan. Lalu penertiban area parkir di pasar, penataan alun-alun, artinya alun-alun terbuka, jangan pakai pagar ya. Lalu tentang Kamtibmas, proteksi dan inventaris kepemilikan kos-kosan di Maja Selatan akan tertibkan demi keamanan dan kenyamanan lingkungan. Pos ronda di tiap blok dengan bekali fasilitas walkie-talkie agar terdiri di atas dan dipasang CCTV di lokasi yang rawan. Lalu kesehatan, dibuatkan pengolahan sampah atau masing-masing blok kerjasama lintas blok antar desa dan lain-lain. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di rumah tangga. Layanan pemeriksaan posyandu akan dibantu untuk bayaran, posyandu akan dibantu untuk pembayarannya, pemeriksaan posyandu, pembinaan terpadu untuk penyakit, misalnya penyakit yang tidak menular antara lain timbang bebek, tinggi badan, lingkar perut dan lain-lain. Pengukuran tekanan darah, cek gula, cek kolesterol, cek asam urat. Keagamaan, mendukung acara rutinan yang telah dilaksanakan di tiap blok masing-masing, itu pengajian ibu-ibu, dan sebagai bentuk dukungannya pemerintah desa akan membantu misalnya kerudung dan lain-lain. Wisata religi, makam-makam keramat yang ada di Masel dibenahi dan diberikan pentingannya sebagai wisata religi. 1 menit lagi Pak. Ya. Memperingati Hari Besar Islam akan menjadikan program akan melanjutkan program insentif, yaitu kepada guru ngaji, imam masjid yang sudah berjalan. Mengadakan pelatihan sesuai pemerintahan di tiap blok. Santunan buat anak yatim piatu dan jompo. Penanganan masalah sampah bisa diselesaikan dengan rasa tanggung jawab bersama. Bukannya desa atau saya sebagai kepala desa bukannya tidak memikirkan penanganan sampah. Sebab sampah itu sebetulnya udah dipikirkan sampai 5 titik, tapi ya belum disetujui ya. Mungkin untuk itu kami kalau terpilih lagi masalah sampah tersebut akan saya cari lokasi yang bisa disetujui oleh semua pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama yaitu fisik. Terwujudnya punten kecamatan aja deh ketinggalan. Punten. Terlalu punten ya. Punten, kan orang santai lah. Jadi demokrasi harus dibela ya. Nah, fisik terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, jujur, inovatif, transparan, dan akuntabel demi terciptanya desa yang maju dan sejahtera. Misi pengelolaan pemerintahan desa yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel. Kedua, meningkatkan pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat, bekerja sama dengan unsur-unsur keagamaan desa, lembaga keagamaan, lembaga sosial agar terciptanya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan peningkatan kegiatan keagamaan. Keempat, pemerataan pembangunan fisik dan non fisik sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Deja Maja Selatan. Program kerja 1, pemerataan pembangunan dengan terjun langsung atau survei nyata ke setiap wilayah desa, menginventarisasi dan mencari solusi perbaikan, tentu dengan selalu berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Kedua, percepatan pembangunan yang berkualitas, berusaha mencari terobosan-terobosan dana baik dari pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat, dan juga pihak swasta jika diperlukan untuk pembangunan wilayah Maja Selatan secara umum maupun tingkat organisasi dan kemasyarakatan. Yang ketiga, penataan dan perbaikan wajah desa. 1. Perbaikan pada jalan-jalan utama jalan desa, gang-gang serta saluran air. Kedua, mengoptimalisasikan pendistribusian air pam desa, pengelolaan keuangan dan perawatannya. Keempat, pemberdayaan masyarakat, rekrutmen para tokoh masyarakat untuk membentuk suatu paguyuban yang selanjutnya bisa bersama-sama memikirkan dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada di Maja Selatan. Kelima, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Pamong desa adalah pelayan masyarakat sehingga harus selalu siap membantu masyarakat melalui peningkatan disiplin kerja, santun, tanggap dan tangguh agar seluruh kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik, cepat, optimal dan profesional. Penutup, mari kita sukseskan bersama pesta demokrasi ini dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian saya sampaikan, semoga semua yang kita upayakan bersama tidak lepas dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maja Selatan 15 Maret 23, alamat saya Mardiatolo. Terima kasih, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas yang mulia, beliau menyampaikan dalam waktu 7 menit. Tampilnya saya sebagai bakal calon kepala desa Maja Selatan bukanlah terdorong oleh rasa ambisius terhadap kekuasaan, tapi semata-mata hanya ingin membawa Maja Selatan lebih maju dalam segala bidang. Bagaimana tertuang visi misi dan program kerja saya, sadar betul bahwa Maja Selatan memiliki potensi unggulan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya dibanding dengan desa-desa yang lain. 1. Misi terwujudnya masyarakat Maja Selatan yang religius, aman, sejahtera dan mandiri, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, inovatif, transparan dan akuntabel. 2. Misi mempertahankan status Maja Selatan sebagai daerah yang agamis, mendorong masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dalam merealisasikan bentuk-bentuk keimanan dan ketakwaan dalam pengamalan sehari-hari, baik hasbunallah maupun hasbunannas. 3. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa Maja Selatan. 4. Mengembangkan usaha kecil dan menengah guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kecil dan menengah, menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, tertib dan aman. 8. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan gotong royong dari segenap elemen masyarakat dalam membangun desa Maja Selatan. 3. Program kerja dibagi menjadi 3 macam. 1. Program kerja di bidang pemerintahan. Meningkatkan profesionalisme dan etos kerja perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang optimal kepada masyarakat. B. Bersama BPD mengadakan penataan ulang tugas dan fungsi perangkat desa masing-masing.
setiap 3 bulan sekali bersama BPD mengevaluasi kinerja perangkat desa. D. Bersama BPD membuat perdes untuk mengatur tata kelola pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Program kerja di bidang kemasyarakatan. A. Memberi perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga keagamaan agar dapat memaksimalkan potensi yang terdapat di Desa Maja Selatan. B. Menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan mengingatkan ronda malam. C. Mengadakan pembinaan yang berkelanjutan untuk mendongkrak prestasi remaja dalam bidang olahraga maupun turnamen-turnamen tahunan dan pentas kreasi seni tahunan agar bakat-bakat yang dimiliki para remaja betul-betul bisa dikembangkan. D. Menghidupkan kembali Karang Taruna sebagai wadah pengembangan karakter kepemudaan agar memiliki jiwa yang kreatif, produktif, inovatif, dan patriotik. Memberi santunan kepada yatim piatu, orang jompo, dan orang cacat. 3. Program kerja di bidang pembangunan. A. Pembuatan pusat pengolahan sampah terbaru. B. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana dan menata ulang pengaturan air irigasi persawahan. C. Membangun infrastruktur jalan, terutama jalan untuk mempermudah transportasi hasil persawahan atau hasil niaga. D. Mengoptimalkan program sarana air bersih yang sudah ada. Pengetatan jalan gang-gang di seluruh Maja Selatan. Penataan dan pembenahan kondisi pasar tradisional pasar Maja Selatan. Meningkatkan potensi perikanan dan peternakan. Mengadakan gerakan operasi bersih di lingkungan pemukiman, di pemakaman, dan di saluran irigasi. Melaksanakan dan melanjutkan program kerja pembangunan sarana dan prasarana yang belum sempat dilaksanakan oleh kepala desa terdahulu. Demikian visi dan misi program kerja saya sebagai bakal calon kepala desa Maja Selatan. Saya sadar betul di sana sini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Itu semua dikarenakan sempitnya wawasan dan sedikitnya pengalaman saya dalam bidang kepemimpinan. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada jajaran pemerintah BPD, LPM, dan semua tokoh masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kemajuan Maja Selatan, mohon bimbingan dan saran agar kita bersama masyarakat Maja Selatan yang religius, aman, sejahtera, dan mandiri dapat terwujud secara memuaskan. Berdasarkan hal tersebut, saya mengajak semua komponen mari satukan visi misi Mohon di stop sebentar. Berdasarkan hal tersebut, saya mengajak semua komponen mari satukan visi misi, persepsi, dan aksi. Segeralah bersempit jurang perbedaan dan perluas ruang persamaan. Atas dukungan dan partisipasi semua komponen masyarakat, saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi hasbi intib ala yaqal bajamihin nas, intib ala yaqal bajamihin nas, intib ala yaqal bajamihin nas, wa la intib qablahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat Mustika Bapak Kapolsek Maja, dengan waktu yang singkat ini memang sulit Pak. Mungkin ini gambarannya diringkas saja ya. Kalau bapak-bapak ibu butuh, mungkin ada di Tokopedia lah visi-visi saya. Visi ini memungkinkan terwujudnya Maja Selatan yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera. Atau kita singkat aja
remaja. Untuk religius, Maja Selatan religius merupakan desa yang memiliki nilai kehidupan keagamaan serta memiliki sifat suci dan dapat menjadikan suatu pedoman untuk tingkah laku dalam ranah agama untuk seluruh penduduk Maja Selatan. Maju, desa Maja Selatan yang maju, desa Prasembada, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan pengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Mandiri, desa Maja Selatan mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar mencukupi infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Maja Selatan mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Sejahtera, desa Maja Selatan sejahtera, yakni desa selatan yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, lembaga sosial yang aktif, tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat, tidak masyarakat miskin terlibat aktif dalam rantai produksi. Maja Selatan sejahtera mandiri adalah desa yang merupakan subjek mampu mengatur dirinya dengan kekuatan dan modal yang ada pada dirinya. Maja Selatan sebagai entitas sosial kolektif yang memiliki karakter sosiologis, ekonomis, kultural, dan ekologis yang khas spesifik jika dibandingkan misalnya dengan kota. Untuk misi, ada 8 misi menuju Maja Selatan remaja. 1. Meningkatkan kehidupan beragama, sosial, politik yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya, melandaskan keimanan dan ketakwaan. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif. 3. Mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas, dan berwibawa serta inovatif. 4. Meningkatkan kesejahteraan kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. 5. Mewujudkan pembangunan desa Maja Selatan yang partisipatif. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha milik desa atau BUMDes yang profesional, inovatif, transparan, dan akuntabel. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa. 8. Mewujudkan pembangunan desa Maja Selatan yang berkelanjutan. Untuk itu, dari beberapa hal visi misi tadi, kami menyusun prioritas program kerja desa Maja Selatan. 1. Desa layak air bersih dan sanitasi. 2. Kemitraan untuk pembangunan desa. 3. Desa sehat dan sejahtera. 4. Memberdayakan keterlibatan perempuan desa. Demikian program kerja saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara support dan semangat untuk kita Haji Abdul Firman. Beliau memakai hanya waktu dalam 6 menit saja. Kita lanjut dengan penyampaian pertanyaan dari Bapak para panelis. Mohon dijelaskan strategi bagaimana yang akan nanti saudara terapkan. Saya mohon dimulai dari calon nomor 4, lalu ketiga, 2, dan 1. Untuk itu dipersilakan. Mohon dijelaskan strategi yang bagaimana nantinya akan saudara-saudara terapkan sehingga Desa Maja Selatan akan melangkah lebih maju lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panelis. Untuk program cerdas saya, mungkin saya ya akan diadakannya musdus. Dasarnya dari musdus, Pak. Musdus itu usulan-usulan di masyarakat itu dikonsep di musdus. Dari musdus nanti dibawa ke musdes,
kita di Musdesi pula digodok nanti skala prioritas dengan kemampuan anggaran desa, dana yang ada di desa, maka nanti itu menjadi RJPMDes. Demikian Pak. Ayo. Kerja saya menggunakan pembinaan kepada semua pemuda yang mempunyai bakat-bakat di dalam blok-blok masing-masing dan akan dimusyawarahkan tiga blok-bloknya dan mendongkrak prestasi menjadi tenaga dalam bidang olahraga maupun turnamen tahunan dan pentas kreasi seni tahunan agar bakat-bakat yang dimiliki para remaja betul-betul bisa dikembangkan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan publik satu, ini untuk aparatur pemerintah desa ini harus transparan. Transparan juga pelayanan responsif terhadap keluhan-keluhan warga masyarakat sehingga cepat teratasi dan cepat penyelesaiannya atau jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga itu memberikan yang pelayanan tata kelola pemerintahan yang transparan. Artinya terbuka dan administrasi yang akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini secara berkala ini harus disampaikan kepada publik sehingga warga masyarakat bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya dan apa hasilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupoksi masing-masing pamong yang harus profesional, pelayanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat, disiplin dan tepat tanggap. Terima kasih. Luar biasa. Saya kalau terpilih nanti saya ada pasti ada ini dalam 100 hari kerja akan membuktikan kinerja yang dipaparkan tadi dari misi-misi. Sekali lagi akan saya buktikan dengan serius dalam 1 hari kerja, 100 hari kerja. Rangka itu yang disampaikan. Yang pertama yaitu tentu untuk meningkatkan daripada baik itu satu kesejahteraan masyarakat, juga rasa aman di masyarakat, juga baik itu fisik ataupun non fisik. 100 hari kerja mungkin ini seandainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu adalah mungkin misalkan perbaikan secara pelayanan kepada publik, itu yang harus diperbaiki. Kemudian peperan selanjutnya yaitu adalah infrastruktur yang seperlunya dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Terima kasih. Kurang tak 5 tahun tadi Bang. Ya, khusus berharap terima kasih. Ya, alhamdulillah dengan pertanyaan Pak Pendes ini tadi sudah kami bacakan di visi-misi terkait esensi religius, maju, mandiri dan sejahtera yang dilakukan dengan misi diturunkannya 4 prioritas. Yang satu tadi desa layak air bersih dan sanitasi, 2 kemitraan untuk pembangunan desa sehat dan sejahtera, berdaya keterlibatan perempuan desa. Dalam perjalanannya ini jelas ini sesuai dengan tupoksi dan aturan perundang-undangan dan keterlibatan warga dalam menstabilan kebijakan. Demikian.